Ini membuat saya bertanya-tanya setelah sekian lama saya membaca bukunya Mas Sabit itu, kenapa judulnya agitasi pada sebuah pagi? Ada masalah apa sampai dengan pagi itu? Perasaan semacam itu, pergulatan semacam itu bakal dialami siapapun, bahkan orang yang tidak pernah nulis. Artinya ketika kita di usia remaja, setelah lulus SMA, terus kemudian apalagi merantau, itu pasti bakal pengen mundukkan Nukoya. Itu kan keinginanku sendiri, Hmm, tapi bukan untuk nulis. Aku nggak tahu tuh kalau di Anukoya tuh atmosfer menulisnya sangat kuat. sangat kuat gitu. Aku ke Anukoya itu mau ikut pramuka, cowok. Duhai Pandhawa-Pandhawaku, kukutuskan kau sebagai pendekar, mengembaralah dan taklukkan 1.000 pulau itu. Halo, Kutubian. Ketemu lagi bersama saya, Fatama Langare. Pada kesempatan kali ini kita akan ngebahas satu buku antologi puisi berjudul Agitasi pada sebuah pagi. Buku ini diterbitkan oleh Komunitas Kutub. Nah, telah bersama saya seorang penulis dari buku ini, Muhammad Ali Sabit. Selamat siang, Mas Sabit. Siang dah. Gimana kabarnya? Sehat? Sehat, alhamdulillah sehat. Akhir-akhir ini ya, beritahuan ke teman-teman Kutubian. Akhir-akhir ini saya membaca buku ini, buku antologi puisi tebal bukunya itu sekitar 1.000 halaman. Enggak lah. 97. Nah, ini merupakan bukunya Mas Ali Sabit ya. Benar. Waktu dia di Kutub pada tahun 2019. Buku ini cetaknya 2019. Kita akan ngobrol santai langsung ya dengan penulisnya ya terkait buku ini. Oke, pertanyaan pertama untuk Mas Sabit sebagai penulis. Ini membuat saya bertanya-tanya setelah sekian lama saya membaca bukunya Mas Sabit itu, kenapa judulnya agitasi pada sebuah pagi? Ada masalah apa sampai dengan pagi itu? Wow. Cukup bermasalah sebenarnya sama pagi. Gimana? Itu kan sebenarnya salah satu judul puisi di dalam buku itu. Judulnya Agitasi pada Sebuah Pagi. Sebenarnya bukan aku pribadi yang milih judul itu untuk dijadiin judul buku. Itu sebenarnya setelah diskusi sama teman-teman, ada Alvin, Darus, Farisi, Mochi dan beberapa, ya pokoknya teman-teman Kutub semuanya lah didiskusiin, setelah dikoreksi sama teman-teman, kayaknya ini lebih cocok agitasi pada sebuah pagi gitu judulnya. Ya setelah aku pikir-pikir ya oke gitu, nggak apa-apa gitu, karena memang bukuku itu ya emang nggak tematik. Tema-tema dalam buku puisi itu nggak tematik, artinya ya temanya random. Ya meskipun memang secara keseluruhan itu ya personal, kebanyakan personal gitu, pengalaman pribadiku gitu. Iya, agitasi pada sebuah pagi. Kalau di pengantarnya kan puisi dalam buku ini merupakan pergulatannya Mas Sabit sendiri dengan Benar. Sebagai identitas orang Madura merantau, ketika pulang ya kayak Rendra ya, kampung udah asing gitu. Itu kan pergulatannya Mas Sabit. Iya sih, cuman menurutku itu bakal dialami siapapun gitu, terutama Penulis ya. ya nggak hanya penulis menurutku ya. Mungkin waktu itu aku berpikirnya kayak gitu, cuman untuk sekarang bagiku itu perasaan semacam itu, pergulatan semacam itu bakal dialami siapapun, bahkan orang yang tidak pernah nulis. Artinya ketika kita di usia remaja, setelah lulus SMA, terus kemudian apalagi merantau, itu pasti bakal mengalami pergulatan seperti itu gitu. Pencarian identitas diri kita gitu. Oh iya. Ya menurutku itu bakal dialami oleh siapapun. Dan memang kebetulan waktu itu ya aku banyak menulis puisi-puisi itu gitu, pergulatan identitasku sendiri gitu. Ya. Ya memang ini sih, ya aku mengalami banyak shock culture ketika kemudian datang ke Jogja dari Madura gitu.
kan banyak hal yang kemudian berseberangan dengan apa yang ku ketahui sebelumnya gitu. Sebagai orang Madura yang merantau ke Jogja, mungkin satu hal yang paling diingat dan itu menjadi ilham dalam puisi-puisinya itu apa kira-kira Mas Abid? Maksudnya gimana? Kamu Ya banyak, sebagai perantau ke Madura, kan rata-rata puisi-puisimu membahas tentang Madura tapi versi orang perantau itu. Enggak juga sih. Enggak Enggak gitu. juga. Ya hanya beberapa saja. Cuman entah kenapa aku nggak tahu teman-teman yang baca puisiku mengatakan seperti itu. Meskipun ya sebenarnya bahkan dalam buku ini aku nggak banyak tuh nulis soal pergulatanku sebagai orang Madura, nggak juga gitu, nggak semuanya. Cuman kebetulan aku menulis beberapa di situ, di dalam buku itu ada beberapa puisi yang istilahnya aku merespon lokalitas Madura gitu, kebudayaan Madura, tradisi Madura yang sempat masih kutemui gitu. Nggak semuanya sebenarnya. Iya, semuanya, Mas. Kan cuman nggak tahu kenapa teman-teman tuh ngomong puisi-puisimu kok kenapa banyak yang ya katanya sih ya. Kata teman-teman bertema lokalitas gitu, padahal menurutku ya nggak juga gitu. Iya, tapi kan ini kan disaring ya, ada 100 kayak 156 kayaknya. Iya, itu disaring dari jadi 59. Nah, puisi-puisi yang tidak terpublikasikan itu, apakah temanya senada dengan tema-tema dan puisi-puisi yang jenengan angkat di sini? Jenengan gitu. Enggak, kayak tadi aku random banget tulis puisi karena sebenarnya aku pun bahkan sampai sekarang itu sebenarnya belum ada niatan untuk nerbitin buku puisi. Tapi ya kenapa kemudian terbit buku itu gitu? Kan waktu itu baru mau ngidupin lagi penerbit Kutub. Dan nggak tahu sih obrolan teman-teman di belakangku kayak gimana. Udah puisinya Abed aja terbitin untuk pertama gitu, untuk penerbit. Akhirnya aku dipaksa kan, ya istilahnya dipaksa gitu. Aku ngomong sama teman-teman, aku nggak punya duit untuk nerbitin gitu. Karena aku tahu kan waktu itu posisiku Kutub dan penerbit Kutub ini nggak ada duit sama sekali. Aku nggak ada duit sama sekali gitu. Udah tenang, kamu nggak usah mikirin soal biaya gitu, biar ini. Ya nggak tahu sih teman-teman itu dapat duit dari mana. Kayaknya novel sih itu. Ya itu akhirnya ya udah pas aku ya udah nggak apa-apa gitu. Akhirnya aku ngumpulin semua naskah puisiku gitu. Ya sebenarnya aku saring lagi gitu. Dari sekian puisi yang pernah aku tulis, kayaknya yang kupilih itu dari sekitar dari mulai masuk Jogja, mulai puisi-puisi yang udah aku tulis di Jogja itu kupilih, dan akhirnya ada 100 berapa puisi gitu yang ku kumpulin jadi manuskrip, kemudian ku serahkan ke Darus sebagai untuk menyunting, untuk memilih kira-kira puisi mana aja gitu. Ya karena ya sebenarnya aku belum ada niat dan sebenarnya belum waktunya lah menurutku ya. Tapi bagus sih puisinya, lumayan sih, udah menjilat. Bukan. Tapi saya kan termasuk orang yang melihat puisi-puisi Madura dan sering membaca. Dan Mas Abid itu bisa melihat Madura versi lain gitu. Ada banyak Madura yang dia tema-tema Madura kayak kultus, tapi sudut pandangnya lain, bahasanya lain. Kayak saya menemukan Madura di sisi lain. Nah, terkait itu tentu erat kaitannya dengan proses Mas Abid. Saya sangat meyakini bahwa karya yang baik itu pasti tidak lahir dari ruang kosong, tapi lahir dari kehidupan seorang penulisnya, terutama seorang penyair. Mas Abid sendiri ketika ke Jogja itu tahun berapa? 2014. Habis lulus SMA, lulus dari pesantren Anukoya, terus ke Jogja pasti Kutub ya, Jogjanya. Iya, Jogja aku Kutub. Aku udah niat dari pesantren itu kan aku ada teman tuh Solihin. Solihin ya. Solihin itu kan teman SMA aku dulu. Satu kelas. Nah, dia tuh kan keluar SMA tuh kelas 2, langsung ke Jogja dia. Langsung ke Kutub. Nah, pas balik ke Madura aku ketemu sama Solihin. Li gitu. Kamu besok ke Jogja aja, ada tempat di sana namanya Kutub gitu. Kutub itu
di sana anak-anaknya nulis semua. Ntar kamu akan dibagi yang diceritain Solin waktu itu sistem keluarga. Waktu itu kan sistem keluarga itu masih hidup banget di kutub ta. Ntar dibagi keluarga itu masing-masing keluarga kok semualah tentang kutub tertarik gitu. Dan aku nggak nyadar kalau sebenarnya kutub itu tempat yang dulu juga sebagai tempat belajarnya Kak Mukhlis Amrin sama Salman Rushdie Anwar. Itu kan sebenarnya ya kalau ketertarikan ke dunia tulis menulis itu kan sebenarnya juga dipantik oleh Kak Mukhlis dan Kak Rusdi itu. Karena waktu aku masih MI tuh Kak Rusdi sama Kak Mukhlis itu kan sering ngirimin buku ke perpus sekolah tuh. Dan aku menemukan banyak tulisan Kak Mukhlis sama Kak Rusdi. Berarti kenal buku udah di ini ya, di SMP di rumah itu. MI bahkan MI udah tahu buku berarti. Cuman kan ya waktu itu kurang dan atmosfer di sekolah itu nggak ada sama sekali, atmosfer literasi itu nggak ada. Setelah setelah di SMP ke pondok. Nah, di pondok proses nulisnya itu di pondok atau di SMP? Mulai nulis puisi. Jadi awal aku kalau diceritain dari awal ya, kan kayak aku ceritain tadi, dulu Kak Mukhlis sama Kak Rusdi itu sering ngirimin buku ke perpus sekolah. Ya meskipun buku-bukunya itu ya buku-buku bukan cerpen sih sebenarnya, kayak cerita folklore gitu yang ditulis ulang gitu. Terus kemudian ya kebanyakan buku-buku how to juga gitu. Cuman kan karena gak ada atmosfer literasi, terus kemudian aku nemuin salah satu orang di kampungku yang bisa nulis, ada buku kan hebat gitu. Hebat. Dan aku tertarik waktu itu. Cuman kan nggak tahu aku harus ngapain, aku nggak tahu kan. Cuman aku inget tuh kalau nggak kelas 3 kelas 4 SD. Waktu itu zaman-zaman band-bandan gitu. Pasti kau nggak tahu sih kamu ngalamin apa enggak. Tahun berapa ya? Tahun nggak ngerti 2012 sih. 12 kayak 12. Enggak, aku sebelum itu aku kan lulus SMP aku kelas 2019. Pokoknya sebelum 2007 lah mungkin. Sebelum 2007. Wali. Iyalah pokoknya band Raja, Vegetos, Peter Pan, ya. Nah, masing-masing temenku itu punya band idola gitu. Nah, mereka misalkan kamu ya, temanku gitu. Kamu ngefans sama Peter Pan misalkan. Nah, semua lirik lagu Peter Pan itu ditulis di dalam satu buku. Iya itu. Ada enggak di itu? Ada itu. Sampai dihafal. Benar. Jadi misalkan aku sukanya Raja gitu. Semua lirik lagu Raja itu ditulis dalam satu buku gitu. Ntar aku punya ini. Nah, kebetulan waktu itu aku nggak punya idola. Band idola sama sekali. Nggak punya idola berarti ya? Iya, nggak punya band idola sama sekali. Tapi aku juga pengen punya buku kayak gitu. Buku kayak yang tuh apa ya? Entah kenapa itu waktu itu aku nulis puisi aja gitu. Nah, puisi-puisi yang di dalam buku pelajaran bahasa Indonesia itu yang mulai dari kelas 1 MI kan ada buku kayak buku LKS itu kan. Iya, LKS. Nah, itu ku cari lagi dan ku tulis, ku kumpulin dalam satu buku tulis itu loh. Tipis. Nah, kemudian setelah lama-lama dan itu hampir penuh tuh. Satu buku buku tipis dulu yang gambarnya bola atau film gitu kan. Itu hampir penuh dan aku ingat aku sempat masih nulis puisi juga tuh, akhirnya tertarik nulis puisi waktu itu. Ya dari kebiasaanku nyalin puisi itu, aku akhirnya tertarik untuk nulis puisi juga. Dan tapi nggak tahu waktu itu, udah segitu doang. Yang penting nulis aja itu, biar nggak tahu sih, pokoknya ini nulis. Biar nggak kalah saing sama orang-orang yang nulis lirik lagu. Oh iya benar, itu alasannya. Kalau nyampe ke Anukoya tuh, aku pengen munduk ke Anukoya itu kan keinginanku sendiri. Tapi bukan untuk nulis. Aku nggak tahu tuh kalau di Anukoya tuh atmosfer menulisnya sangat kuat gitu. Aku ke Anukoya itu mau ikut pramuka, Cok. Iya, berarti anak pramuka juga dulu. Anak pramuka dong. Ngeri juga. Jadi ke Anukoya itu mau ikut pramuka karena pramuka di Anukoya itu kan selain pesantren lain ya dia. Itu kan terkenal. Bahkan pramuka di Anukoya itu sempat jadi ikut Jambore ASEAN kan. Nah, aku tertarik. Jadi sebenarnya dari kelas 1 sampai kelas 2 itu, kelas 1 sampai 2 SMA. Itu aku aktifnya di pramuka. Kenapa tiba-tiba setir jadi penyair gitu? Nggak ngerti. Itu kamu
anak pramuka ke puisi kan jauh itu, jurusannya jauh. Mungkin. Dan apa yang kamu rasakan ketika menentukan pilihan itu? Ada penyesalan kah atau Ya enggak. Enggak ya? Enggak tahu sih, waktu itu mengalir aja, mungkin karena teman-teman. Waktu itu teman-temanku itu di sekitarku itu rata-rata ikut sanggar. Sanggar. Berarti yang intent untuk nulis puisi itu udah sejak Anokoya ya? Nah, ketika Anokoya tahun 2016 ke Jogja, apa? Kayak fakta apa yang Mas Sabit dapatkan, corak perbedaan antara berproses di Madura dan tiba-tiba ke Jogja, pengalaman-pengalaman apa saja yang itu nanti akan berpengaruh kepada proses kreatifnya? Ini sih yang ku rasakan ya, ini pribadiku gitu. Pribadi. Ya mungkin karena di Anokoya aku juga terbilang sangat telat, karena itu waktu itu pertengahan kelas 2 aku baru aktif masuk ke dunia literasi di Anokoya itu. Itu aku ketertinggalanku itu terutama di bacaan. Di bacaan. Karena waktu itu aku suka nulis puisi, akhirnya ya kebanyakan rata-rata buku yang ku baca itu buku puisi. Puisi. Dan itu menurutku suatu kesalahan menurutku. Gimana itu bisa jadi itu kesalahan ya? Karena ketika aku nyampe di Jogja itu ya kemudian dari sering ikut diskusi sama teman-teman, aku sadar bahwa nulis puisi itu nggak cukup kita baca buku puisi doang. Bahkan kalau kita nggak punya basic bacaan buku-buku lain di luar buku sastra, buku ilmiah entah lain-lain gitu, itu kita bakal susah karena kita nggak punya dasar gitu. Bahkan mungkin kita baca buku puisi orang itu susah untuk ngerti. Karena pasti orang kan nulis puisi, apalagi yang udah ya penyair-penyair yang sudah diakui gitu ya. Itu kan pasti kalau tidak hanya melihat suatu realitas itu kan juga percampuran dari apa yang dia lihat dengan apa yang dia baca kan. Makanya mungkin kalau teman-teman yang baru belajar nulis puisi kemudian baca puisi orang itu nggak ngerti, mungkin karena latar belakang bacanya itu nggak nyambung dah. Bisa. Itu sih kemudian. Makanya aku datang ke Jogja tuh niatku kan udah ini nih, ke Jogja memang mau belajar nulis puisi gitu. Tapi pertama kali tulisanku di tuh bukan puisi, esai. Malah esai ya. Malah. Jadi berarti selain nulis puisi juga esai ya? Iya, nulis esai. Kadang-kadang jelek dan itu langsung diserang, Cok. Enggak, ya biasa kan. Ya. Bukan diserang sih istilahnya, banyak yang menanggapi karena waktu itu aku masih baru kan di Jogja. Iya. Langsung nak mental, Cok. Itu ini juga problem mungkin ya di para penyair kita. Ya nggak semua, mungkin ada. Banyak teman-temanku yang prosesnya itu nulis puisi tapi nggak bisa esai. Itu puisinya bagus, tapi ketika nulis esai itu susah banget. Malahan ya esai kayak puisinya ruwet untuk kita pahami. Itu banyak teman-temanku gitu loh. Ya nggak tahu. Teman-teman itu masalah teman-temanmu. Pandangannya Mas Abi itu gimana kalau penyair wajib nggak harus bisa esai gitu? Wajib dong. Menurutku sih, ya nggak wajib, tapi minimal bisa gitu. Bisa. Minimal. Persoalan bagus atau tidak itu kan relatif tergantung. Cuman aku ingat perkataan Pak Joni waktu itu ketika aku sowan ke Pak Joni Aryadinata gitu. Jadi orang yang puisinya keren dan itu benar-benar udah oke lah puisinya itu, pasti bisa nulis semua genre lain gitu. Esai, cerpen. Karena dia tuh udah biasa memadatkan sesuatu yang besar itu hanya ke dalam bentuk tulisan yang secara bentuk gitu. Itu kan pendek banget gitu puisi. Yang pendek ya, tapi akan ada juga puisi-puisi yang panjang. Itu karena udah biasa memadatkan ide yang besar ke bentuk tulisan yang secara bentuk kecil gitu. Pendek gitu. Harusnya bisa. Iya, harusnya emang iya, tapi karena sebenarnya kan nulis tulisan pendek itu lebih susah daripada nulis tulisan panjang kan. Nah, tapi masalahnya sekarang orang lebih suka nulis puisi karena pendek. Ya nggak tahu itu. Itu kan persoalan teman-temanmu. Problem baru kan. Orang mengira itu puisi itu mudah karena ukurannya yang pendek gitu. Makanya kemudian penyair Lerta Betik dan kayak musisi. Nah, sekarang itu kalau melihat deh. Mas Abid boleh ngerokok kan? Enggak apa-apa, monggo sambil ngerokok kita ngobrol santai. Selain Mas Abid kan udah nulis puisi
dari SMP 2016 ke Jogja, 14 ke Jogja. 2014 ya, 14. 2014 ke Jogja, tentu kan udah bertemu dengan orang banyak dan juga pasti melihat kayak apa corak puisi Jogja. Kalau sampai sekarang dari jarak 2014 sampai tahun 2021, apa yang fenomena apa yang Mas Sabit lihat? Fenomena apa dulu? Fenomena perpusian Indonesia itu. Oh, Terutama di Jogja aja loh. Di Jogja dan mungkin lebih khusus di Jogja ya, tapi lebih luas ke Madura ya. Corak perpusiannya itu apa yang menurut Mas Sabit yang dilihat itu? Ini perspektifku ya, Perspektif. lagi-lagi. Kalau rata-rata teman-teman yang di Jogja itu pengamatanku aja gitu. Itu ini lah, lebih ke ya bukan berarti ini aku nggak menafikan di luar Jogja ya. Cuman teman-teman di Jogja rata-rata itu pencariannya bukan pada bentuk, tapi pada makna yang aku baca gitu. Ya kalau kita baca teman-teman, mungkin puisi-puisi teman-teman di Jogja itu rata-rata ya gaya bahasanya seperti kayak gitu. Wih. Tapi kepada makna, kepada maknanya. Nah itu nyambung ke pertanyaanmu di awal, apa yang kutemui awal masuk itu gitu. Makna itu ya. Iya, jadi lebih fokus kepada makna ya. Kan ada mungkin ya mungkin teman-teman juga ada yang lebih fokus. Aku harus secara gaya bahasa ini gitu. Meskipun itu juga sebenarnya tugas dari seorang pekerjaan utama gitu dari orang yang suka nulis puisi, itu mencari gaya bahasa yang enak gitu. Penyair dan juga akademisi. Dan sebagai mahasiswa nih, yang itu kan jauh sekali ya, penulis, penyair, lingkupnya akademisi sebagai mahasiswa. Gak akademisi aku coba. Ya enggak. Artinya ini ya, kepada penonton ini juga mahasiswa studi agama-agama. Tentu ada beberapa perbedaan antara kampus dan juga kerja kreatif penyair. Apa yang dialami ketika berhadapan dengan kampus yang itu ruang lingkupnya adalah akademis, dengan penyair yang kreativitasnya itu lebih mengolah kepada diksi hati dan lain sebagainya. Sama aja sih sebenarnya. Sama ya. Kamu menemukan polanya itu apa yang kamu temukan ketika sebagai mahasiswa dan sebagai penyair itu? Sebagai mahasiswa yang baik. Sebagai mahasiswa yang baik gimana itu? Kampus itu ya meski nggak tahu sih. Ini hanya perspektifku ya, ta. Jadi kan banyak juga teman-teman yang berpendapat bahwa ya hanya sekian persen yang kita dapatkan di kampus gitu. Selebihnya banyak kita temukan di luar. Ya benar juga gitu. Cuman aku juga banyak menemukan hal yang itu mendukung terhadap prosesku di luar kampus gitu. Kalau di luar kampus kita bagiku gitu, aku berproses nulis sastra misalkan ya. Nah di kampus aku bergelut dengan teks-teks akademik gitu yang notabene-nya ya jelimet gitu, susah gitu. Nah, itu kemudian ini juga sebenarnya membantu memperluas cara berpikir kita itu ya aku banyak juga dapat dari kampus gitu. Dari ruang-ruang kampus yang akademis ya. Ya aku nggak mau menafikan kampus juga, soalnya kan oke lah mungkin mahasiswa dulu terutama sebelum reformasi itu karena kampus itu sangat diintai ketat kan. Mungkin ya mereka nggak bebas gitu, pengetahuan mereka dikontrol oleh pemerintah waktu itu, apa yang harus mereka pelajari dikontrol, meskipun sekarang juga ya, cuman kan nggak seketat dulu gitu ya itu. Oke. Apa ya? Ngomong apa aku coba? Tapi dalam artinya kan ada kaitannya itu loh antara kampus itu bisa membantu juga karena kadang itu apa yang ku dapat di kampus, entah dari buku-buku yang ku baca ya, yang itu hubungannya dengan kuliahku atau apa yang disampaikan dosen, itu kemudian kadang itu juga membantu ketika aku nulis puisi gitu. Akhirnya kemudian sebenarnya kayak gini gitu, memunculkan perspektif juga akhirnya. Kayak jalan lain dari puisi yang mau dicipta itu ya. Iya. Karena kan sama-sama belajar sebenarnya. Kita sebagai ya kayak yang aku bilang di awal, nulis puisi itu nggak cukup
Di ruang sunyi. iya di ruang bukan nggak cukup cuma baca buku-buku sastra, cuma harus juga dibarengi dengan baca buku ilmiah. Kan teman-teman yang datang ke kutub rata-rata yang pengen belajar nulis puisi itu, ketika dia mau belajar nulis puisi itu baca buku puisi terus kan. Iya sih ya, itu banyak yang kayak Akhirnya apa? Mandek gitu, Cok. Nggak dapat ide, susah dapat idenya kemudian. kehabisan ide. Iya, sebenarnya bukan idenya yang habis, Tapi perspektifnya. oke. Cara melihat. Berarti pesan ya untuk teman-teman, nulis puisi itu tidak harus dan tidak hanya menutup diri dengan bacaan puisi, tetapi kita harus juga membaca karya-karya itu sebagai pemperkayaan daya kreatif gitu. Nah, terakhir nih untuk pertanyaan Mas Sabit ya. Terakhir. Terakhir. Nggak jadi bahas buku dong. Iya. Iya. Bukunya ini kan bagus lah. Nanti teman-teman silakan baca sendiri untuk buku pada agitasi sebuah pagi ya. Buku lama ya. Pagi. Buku lama tapi nuansa baru. Nah, sekarang kan kita anak-anak muda banyak gitu loh, teman-teman yang ke kutub pun itu banyak yang menggebu-gebu mau jadi penyair gitu. Nah, dengan semangat nulis yang menggebu-gebu dan juga dengan fakta realitas yang kita hadapi kan di tengah merebaknya dunia digital dan di tengah karya sastra itu ya ruangnya mulai mengecil. Ruang mulai mengecil artinya gini, kalau di koran kan ada perbedaan sangat besar ya, antara cerpen dan puisi. Kalau cerpen 100 pasti itu puisi 50 gitu. Kayak jadi anak tiri itu loh. Nominalnya itu loh. Nah, pesan Mas Sabit mungkin ke teman-teman yang mau proses untuk tulis puisi ke depan di tengah realitas seperti ini, apa pesannya lah? Teruslah menulis ya, iya. Karena itu menjadi solusi. Ya meskipun bagi anak-anak kutub itu menulis juga mata pencarian gitu. Tapi nggak harus selamanya kita berpikir bahwa nulis itu untuk uang gitu. Ya. Untuk cuan gitu, nggak gitu. Jadi makanya teman-teman dulu tuh ada yang nulis khusus nulis untuk media, untuk dia makan gitu, biar dapat honor kalau dimuat gitu. Ada yang nulis memang untuk apa yang dia idealis, pengen gitu, ya idealis seperti yang dia inginkan gitu, apa yang dia tuju gitu. Oke. Cuma kamu minta pesan apa sih, Cok? Pesan-pesan biar ini, biar teman-teman yang nulis nggak patah arang gitu. Iya. Artinya memang Mas Sabit itu udah ditempa dengan keras ya ke Jogja ya. Kalau ya, bicara dan dengan teman-teman yang lain kan 2014 zaman Mas Sabit ke kutub itu kan itu penderita itu. Ya, di mana kutub di kutub waktu itu kan jualan koran. Itu kan setahun setengah kayaknya aku dulu jualan koran. Itu kehidupan ya miskin coy. Ya kehidupan, tapi keuntungan jualan koran waktu itu sebelum media kayak sekarang ya, sebelum media daring kayak sekarang. Itu lumayan, Cok. Kita kerja itu mulai dari habis subuh berangkat kan, ngambil koran. Kulaan koran. Nah, kita kerja itu mungkin mulai di lampu merah itu dari jam 6. Maksimal itu jam 9 dah. Dan itu bisa dapat ya paling enggak zaman itu aku dapat 30.000 gitu. 30.000 sampai 50.000. Kalau ubah itu ya minimal 70.000, Cok. Ubah itu untuk ya, makan lumayan sehari. Iya. Dan kita kerjanya kan hanya 3 jam. 3 jaman. Waktu itu aku masih bisa ini beli makan. Terus sehari itu kan biasa ya ngerokok bareng-bareng kan dulu. Aku bisa beli rokok 2 bungkus tuh Halim. Waktu itu Halim masih 8.000 apa gitu harganya. Berarti kamu harus berterima kasih kepada orang karena yang menghidupimu waktu di Jogja itu emang. Makanya tadi aku pas sebelum ke sini di jalan itu ada orang jual koran, beli koran dulu gitu. Jadi teringat masa lalu ya. Oke, karena Mas Sabit ini merupakan ketua tahun 2017 sampai 2019, dia juga paham kutub dan di zaman dia itu teman-teman masih ditempa dengan saya nggak bisa bayangkan jualan koran di waktu teman-teman kutub ngontel ke UIN. Itu proses kreatif yang tidak semua orang bisa melakukannya. Dan itu saya sangat justru di situ perjalanan ketika kita ngontel
jualan koran ke kampus. Malah di situ tuh kita dapat nemu banyak Ide. ide gitu. Bagus. Iya. Bisa sih, mungkin hari ini saya sebagai ketua kutub dan teman-teman Harus nyoba kutub ngontel. harus nyoba konten kayaknya, karena jalur yang kita tempuh itu jalur manusia biasa. Iya. Sedangkan kalian kan enggak. Kayak Manusia tidak luar biasa. iya, kayak menemukan perspektif dari orang-orang yang tidak sama itu, kayak menderita, dan itu mungkin yang membuat puisi-puisinya Mas Sabit itu luar biasa. Enggak juga sih. Kamu kok sering ngilat? Iya, mungkin kan biar teman-teman tahu nih keluar kebiasaan puisi Mas Sabit. Bagi anak-anak Kayaknya- kutub. Iya, kayaknya nggak afdal kalau nggak baca puisi. Undang penyair Si undang ke podcast dan bicara proses kreatifnya, bicara bukunya, tapi nggak baca puisinya itu loh. Yuk, ayo kita buktikan tentang kedahsyatan puisi. Monggo untuk Aku sesi udah- terakhir kita baca puisi lah dulu. Udah lama banget nggak baca puisi ta. Ini harus bangkit lagi. gitu. Harus nih berarti. Bangkit. Ya harus. Wajib. Anjing. Apa ya? Puisi apa ta? Puisi yang menurut Mas Sabit pilihan. Masa mau dihitung? Ya aduh. Bingung ya baca yang mana. Soalnya aku nggak hafal puisi, nggak semuanya hafal sih. Ada beberapa yang hafal. Jangan cok, itu udah Kultus sering ya? ku bacain. Banyak yang ngefans dari kultusnya itu. Kultus. Kau 82 macan. Pesisir. Padahal aku bukan orang pesisir ya. Mana ya? Aku bingung cok. Soalnya ini puisiku tuh bukan puisi panggung. Jadi puisi-puisi kamar yang susah ku bacain. Bukan Puisi- susah dibacain sih. Kurang cocok untuk dibacakan. Ya udah kultus aja kali ya. Kultus itu aku top rekomendasi kultus itu. Saya sebagai perantau ke Jogja ketemunya kultus. Kayak Apa anak yang kamu ini? ya kayak anak ketemu kamu halamannya. Ya. Saya menemukan diri saya. Kultus. Kultus. Ini sebenarnya kultus ini 2 puisi awalnya terus ku gabungin jadi 1. Makanya panjang. Kultus pada Macan. Dalam dirimu terdapat gua, lorong rahasia yang purba, di mana usia berjalan pelan menjauh dari hari kelahiran. Kaulah Pandhebo Macan, sulung sekaligus bungsu yang mencecap puting susuku, taman bunga bagi seduh sedanku. Namamu adalah lirik lagu yang kutulis di daun pintu. Saat langit berlumut, kudendangkan namamu dalam kabut. Sebab kau sumbu segala rindu, aku tak ingin kau menjelma batu atau penyamun yang meniup angin ke 70 penjuru. Hari ini sepasang tanggal pada kalender itu bertemu, lalu gugur ke masa lalu, hanyut ke masa depan. Wajahmu mengambang di ambang siang. Ibu, apakah masa depan adalah mimpi buruk? Tanyamu. Tidak, masa depan adalah kedai tempat kau harus meneguk tua. Di halaman yang panjang, kau duduk di atas kursi rotan, mengenakan mahkota rabunan di bawah sejengkal kain kafan. Telah bergetar mantra, bertengger di atas nyala dupa, orang-orang menyambutmu dengan sukaria, menyebutmu Pandho. Biarkanlah orang-orang itu mengguyurkan air kembang 7 rupa ke tubuhmu, ke jiwamu yang hampa, ke ruhmu yang papa, supaya lesap segala daki dukana, sirna seluruh sengsara yang mengintai hidupmu dari balik celah kilauan cahaya. Dalam dirimu terdapat goa, lorong rahasia yang gelap gulita. Maka Mari kuikatkan seutas tali pada tanganmu yang kerap merabal tak surga. Mari kuikatkan seutas tali pada tanganmu yang kerap merabal tak surga.
Kutuntun kau ke garis jalan yang jauh, ke tapal batas jalan di mana seekor gagak menciptakan relief-relief kenangan dari musim hujan. Duhai leluhur langit dan bumi, duhai leluhur langit dan bumi, duhai leluhur langit dan bumi, terimalah terima ritus kami. Berkatilah hidup juga mati si fulan ini. Tanggalkan segala macam mala di simpang jalan ini bersama setandan pisang dan 10 serabi. Si tetua itu merapal doa di tepi nasib yang kelabu, menjambukkan segenggam lidi ke bahumu. Angin pun berpacu mengecup dingin keningmu. Mungkin Pandai Betanganteng, kitalah Pandai Betanganteng, berasal dari serbuk bunga yang sama, berkeloneng bagai lonceng. Barangkali kita juga ibarat sepasang sapi lotreng berlenggak-lenggok menuju Saketeng. Tapi di halaman ini kita telah mirip sepasang pengantin di pedalaman takdir yang getir dari sebuah sungai yang telah lama tak mengalir. Celeng dan anjing-anjing hutan melolong panjang di puncak duka kita ketika orang-orang datang menabur kembang, menabuh 1000 gendang kehampaan, sembari mendendangkan tembang-tembang. Duhai Pandebe-Pandebeku, kukultuskan kau sebagai pendekar, mengembaralah dan taklukkan 1000 pulau untukku, untuk kebahagiaanku yang tinggal 1 sentimeter dari lubang kubur. Barangkali kita tak pernah menyangka akan bersanding di pelaminan ini. Tapi garam di dasar segara dan buah asam di puncak bukit itu pada akhirnya juga bertemu, lebur pada gerusan cobek ibu. Maka runduk kita adalah jawaban, mencium wangi bunga-bunga, menangkal segala macam gendam yang dikirim burung kawanan. Teruslah bergandeng tangan walau di hadapan emas dan intan. Kita pun melenggam, menanggalkan halaman, mengantarkan doa-doa ke tapal batas jalan. Udah tak? Luar biasa. Sumpah ini aku udah lama gak baca puisi sampai keringetan, Cok. Dalam diriku terdapat goa. Iya, dalam diriku terdapat gua. Oke, Mas Sabit, terima kasih atas waktunya sudah menyempatkan hadir ke podcast pada siang hari ini. Ya terima kasih udah menyiksaku dengan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin sulit kujawab. Teman-teman pengen mendapatkan buku ini, nanti buku ini bisa didapatkan di link YouTube di bawah. Silakan kalau mau tertarik untuk membaca Madura tapi dengan sudut pandang berbeda, Mas Sabit penulisnya, silakan di link di bawah. Oke, mungkin hanya di sini, sampai di sini podcast kita pada kesempatan kali ini. Lebihnya saya sebagai moderator, mohon maaf interpretasinya. Ketemu lagi di session berikutnya. Salam. Terima kasih Mas Sabit. Iya,